Salam Imam Haryanto Insight to improve your mindset. Dalam meningkatkan kemampuan soft skill Anda, ada 3 hal yang perlu Anda tekuni, pelajari, dan laksanakan, yaitu perlunya kejujuran, perlunya disiplin, dan perlunya komitmen yang tinggi. 3 hal ini menjadi bagian dalam pengembangan keterampilan soft skill Anda. Mengapa kita harus jujur? Nah, karena kejujuran itu akan melahirkan kepercayaan. Kepercayaan akan menimbulkan amanat. Amanat itu menimbulkan pekerjaan tanggung jawab. Dan banyak sekali Anda akan diserahi tanggung jawab yang lebih besar. Kenapa? Anda orang yang jujur. Lawan dari jujur adalah orang yang suka berbohong, penipu, dan sebagainya. Hal itu sangat tidak disukai, sangat ditakuti orang. Oleh karena itu, menjadi orang jujur itu orang yang tenang, orang yang rileks, orang yang juga menyenangkan. Karena apa? Karena dia bahagia. Karena dia selalu bersikap jujur dan berusaha untuk jujur. Karena kejujuran itu mudah diterima di mana-mana dan mudah Anda menjadi orang yang penting di mana-mana karena kejujuran itu. Ya. Jadi menjadi seorang yang jujur itu sangat penting dan sangat dominan dalam keberhasilan seseorang. Ada cerita soal kejujuran. Kita ambil dari sebuah orang pengembala, anak kecil pengembala domba. Ada sekitar 1.200 domba ini gembalanya. Kemudian dia ketika membawa dari ladang setelah memberi makan domba, kemudian membawa ke kandang pulang. Ketika dalam perjalanan itu ketemulah seorang pengusaha kaya, pengusaha besar dan berpengaruh. Dia menanyakan, namanya katakanlah Udin ya. Udin, bolehkah saya beli 1 dombamu? Kenapa Tuhan harus membeli domba saya? Saya ditugasi untuk menjaga, memelihara domba dan memberi makan domba. Ini bukan punya saya, punya majikan saya. Nah, kan gak mungkin majikanmu melihat. Kan ini kan gak ada yang tahu juga. Kamu jual domba, kamu dapat uang. Sementara kamu bekerja sehari penuh, dapatnya seberapa? Kalau kamu jual 1 domba, kan akan lebih besar kamu dapat uangnya. Jadi saya membeli domba itu dengan harga yang tinggi untuk kamu dan bukan untuk majikan kamu. Maaf Tuhan, ini bukan milik saya, ini adalah milik Tuhan saya. Ya tapi kan dia nggak melihat dan dia nggak tahu. Ya mungkin, kata si Udin, Tuhan saya tidak melihat dan tidak tahu, tapi Tuhan yang tahu. Jadi saya harus kemanakan? Saya takut sama Tuhan saya. Saya tidak jujur juga sama majikan saya. Saya diamanati menjaga dan memelihara, tapi saya menjualnya. Ini bukan kewenangan saya. Artinya ke akhir kata mungkin bahagia pengusaha itu menyadari dirinya. Ternyata Udin, anak kecil itu tidak mudah dibohongi atau ditipu atau dibuat untuk tidak jujur. Ini cerita yang menarik kan? Yang kedua, ada cerita perusahaan di Australia. Ini perusahaan pembangkit listrik. Ketika saya datang, dia mengelola kurang lebih sekitar 2.500 megawatt ya, besar ini dari segi kapasitas produksinya. Namun karyawannya nggak banyak, hanya sekitar 50 orang saja. Yang menjadi keanehan waktu itu menjadi pertanyaan saya adalah, semua karyawan diberi kredit card perusahaan. Untuk apa saya tanya? Ya mereka bisa menggunakan kredit card tersebut untuk kepentingan perusahaan. Jadi kapanpun dan dimanapun. Misalnya, kalau bekerja pada saat hari libur atau hari-hari libur besar dan sebagainya, tiba-tiba ada kerusakan kecil, mau tidak mau, itu harus diganti, harus ditangani segera. Tidak perlu menunggu setelah orang masuk dari liburan. Oleh karena itu, gunakanlah kredit card yang dimiliki. Nah, ini bisa digunakan. Jadi artinya, perusahaan itu mempercayai karyawan-karyawannya untuk menggunakan kredit card perusahaan untuk kepentingan perusahaan. Ini artinya apa? Karena jujur tadi. Nah, yang menjadi menarik perhatian adalah ketika ada perusahaan itu juga dalam waktu orang baru bekerja 3 bulan, mereka itu sudah diberi bisa meminjam uang perusahaan. Saya bilang, kenapa kok baru belum terpercaya, kok sudah diandalkan? Oh enggak. Mereka direkrut sejak awal, kita mencari orang-orang yang jujur. Karena kita percaya mereka mau bekerja, mau berdedikasi, dan orang yang jujur, kita percaya. Oleh karena itu kita mempercayai seluruh karyawan-karyawan kita. Inilah indahnya kejujuran itu. Jadi ada kemudahan dan kelancaran karena kejujuran tadi. Yang kedua, mengapa kita harus disiplin?
Disiplin ini adalah tunduk, patuh, dan taat pada peraturan, pada atasan, bimbingan, pengarahan, dan juga kita pada diri sendiri. Kenapa? Kita harus mendisiplinkan diri, melatih diri kita untuk tepat waktu. Ya, ini perlunya waktu itu kenapa? Tepat waktu itu artinya apa? Menggunakan waktu sebaik-baiknya. Untuk apa? Untuk kepentingan kita dan orang lain. Kalau kita datang lebih awal, jauh lebih menarik, lebih menyenangkan. Karena kita lebih tenang, gak terburu-buru, gak diburu-buru waktu. Kemudian juga memanfaatkan waktu sebaik-baiknya. Ya. Kemudian juga kita disiplin terhadap suatu pekerjaan kita lakukan dengan baik. Kita disiplin terus rutin melakukan kegiatan sesuatu. Katakanlah misalnya seperti Lionel Messi, ya. Dia itu karena apa hebat menjadi pemain bola? Karena dia rutin dan disiplin, berlatih misalnya 1 minggu 5 hari terus menerus, dan mungkin dengan kedisiplinan itu mengajari dia alam bawah sadarnya pun, mungkin kalau tutup mata pun dia tahu bolanya di mana, dia bisa tendang masuk bolanya ke gawang. Karena apa? Karena terlatih dan terbiasa untuk melakukan sesuatu yang rutin dan menjadi sesuatu yang disiplin. Kan disiplin itu melatih orang untuk menumbuhkan alam bawah sadarnya lebih baik, reaksinya lebih bagus, refleksnya orang-orang yang punya disiplin tinggi itu sangat bagus. Tidak mudah dia tergoda untuk melakukan sesuatu yang tidak menarik, tapi justru dengan disiplin ini ada terbiasa menumbuhkan dan melatih alam sadar dan alam bawah sadarnya untuk berbuat terbaik. Refleksnya pasti akan baik karena dia terbiasa melakukan hal dengan baik dan melakukan yang terbaik. Karena apa? Karena disiplin tadi, sering berlatih, sering belajar. Nah, untuk ini misalnya ada cerita. Seseorang ini namanya katakanlah Ahmad. Ahmad ini mau melamar pekerjaan office boy di sebuah perusahaan BUMN. Waktu itu ada pelamar kurang lebih sekitar 60 orang. Dan Ahmad salah satunya. Dan ketika dia mengambil nomor antri, dia dapat nomor 26. Masih cukup lama menunggu giliran antrinya. Akhirnya Ahmad waktu itu kebetulan ke kamar toilet. Ya. Pas ke toilet itu dilihat, kok ini nggak rapi, kok nggak bersih, kotor. Tangan itu gatal rasanya kalau melihat sesuatu yang tidak rapi, tidak bersih. Akhirnya dia menggunakan apapun yang ada di toilet itu, tisunya semuanya, semprotannya semua dipakai, dibersihkan itu marmernya toilet itu sampai bersih. Dia karena terbiasa kebersihan itu, dan kebersihan itu sudah menjadi bagian dari diri dia, sehingga dia senang sekali membersihkan itu. Bukannya terpaksa, senang membersihkan, padahal itu bukan toilet dia, itu toilet perusahaan di mana mungkin dia baru mau melamar, belum tentu diterima juga. Dengan semangat yang bersih sama dia, dibersihkan itu. Dan dalam proses pembersihan itu, salah seorang pewawancara di perusahaan itu juga datang ke toilet. Ketika dia bingung, nih orang, kok ini bukan karyawan kami, bukan membersih, kita lagi mau mencari office boy, kok tiba-tiba dia membersihkan toilet. Ini kok siapa ini? Ini tanyalah, kamu siapa? Saya Ahmad, Pak. Kamu kenapa? Saya salah satu peserta untuk wawancara menjadi office boy. Saya urutan ke-26, Pak. Oh iya, baik kalau begitu. Apa yang tadi selanjutnya? Ketika giliran Ahmad diwawancara, nggak perlu wawancara ternyata. Langsung, baik Ahmad, kamu langsung kita terima. Ya. Padahal yang terima cuma 2 orang. Jadi salah satunya Ahmad. Karena apa? Ahmad membuktikan dia itu punya disiplin tinggi. Dan disiplinnya itu walaupun bukan dia belum diterima, dia sudah bekerja duluan. Akhirnya apa? Inilah membuktikan bahwa alam itu, keadaan itu mengundang dia untuk bekerja di situ. Jadi disiplin itu ternyata sangat penting untuk keberhasilan seseorang. Yang ketiga adalah komitmen. Ini komitmen tinggi ini bagaimana kita memberi janji pada diri kita sendiri untuk berbuat yang terbaik, ya. Beda dengan perjanjian perikatan itu ada perikatan satu dengan lain, ya. Perjanjian kadang-kadang kalau perjanjian itu bisa kita ingkari juga, atau bisa kita salahkan atau simpani dan sebagainya. Tapi itu janji dengan orang lain tertulis. Tapi ini komitmen itu janji diri sendiri, nggak tertulis. Bisa jadi suatu keinginan untuk berbuat terbaik. Tapi kalau kita nggak terbaik, apa masalahnya? Artinya kita menjadi orang yang tidak punya komitmen. Kita mau bekerja, tapi kita tidak bekerja. Kita mau melakukan sesuatu, tapi kita tidak melakukan sesuatu. Inilah namanya komitmen yang rendah. Nah, untuk menjadi komitmen yang tinggi itu adalah bagaimana dia melatih dirinya terbiasa memberikan yang terbaik kepada siapa saja yang membutuhkan jasanya, yang membutuhkan pikirannya, ide-idenya. Jadi dengan demikian dia punya kualitas. Komitmen itu melahirkan orang yang berkualitas, orang yang punya delivery the best, yang terbaik, dan melakukan hal yang terbaik.
Nah, ada contohnya. Ini adalah ketika ada seorang kontraktor, dia itu tahun depan mau pensiun. Artinya akan kerja karyawan yang biasa kerja kontrak lah, membangun sebuah rumah lah, rumah-rumah. Nah ini akhirnya dibilang sama majikannya, Bapak saya mau pensiun kan tahun depan. Oh iya kamu pensiun tahun depan, betul-betul. Nah kebetulan majikannya itu membeli tanah nggak besar, sekitar 100 meter persegi, dan akhirnya dipanggil lah, katakan namanya adalah Dedi ya. Dedi ini tolong bangun sebelum kamu pensiun nanti, tolong bangun tuh tanah yang seluas 100 meter, bangun rumah 60 meter persegi aja ya, seperti ini ya, silakan untuk sebelum kamu pensiun. Baik Pak, katanya. Dikerjakanlah pembangunan rumah itu oleh Dedi. Dedi ini mengerjakan pembangunan itu karena dia mau pensiun. Untuk apa lagi saya bangun bagus-bagus? Selama ini saya sudah banyak bangun rumah bagus-bagus berkualitas, tapi saya udah mau pensiun, nggak ada gunanya lagi, udahlah saya bangun asal-asalan, bekerja asal-asalan, sekenanya aja, cepat selesainya, tapi nggak rapi, nggak bagus rumahnya, nggak seperti apa yang dia bangun sebelumnya. Kali ini karena dia udah mau pensiun, dia melakukan dengan sekenah hatinya, tanpa kesungguhan, tanpa semangat dan sebagainya. Akhirnya rumah itu dalam waktu kurang lebih 4 bulan selesai. Akhirnya udah mau pensiun, dia lapor sama majikannya, Pak ini sudah selesai Pak rumah bangunnya itu. Oh baiklah kalau gitu. Jadi kamu mau pensiun kan berapa hari lagi? Ya Pak betul. Nah kalau gitu ini jadi ini karena kamu sudah baik, sudah banyak membantu saya selama ini, maka rumah yang kamu bangun itu saya hadiahkan buat kamu ya. Silakan ambillah ini buat kamu. Itu Dedi langsung pusing 7 keliling. Menyesalnya luar biasa. Kenapa saya nggak membangun rumah dengan baik? Ini rumah buat rumah saya. Selama ini saya membangun rumah yang terbaik, tapi gara-gara saya kurang komitmen, rendah komitmen saya untuk memberi yang terbaik kapanpun dan dimanapun, akhirnya saya menikmati kesalahan kekeliruan saya sendiri. Jadi komitmen itu kapan saja, di mana saja, bahkan sampai akhir perjuangan hidup Anda, jangan lupa tetap berkomitmen tinggi. Jangan lupa Anda tetap berusaha, tetap jujur, kemudian harus punya disiplin yang tinggi dan komitmen yang baik. Dengan demikian Anda menjadi orang yang sukses dalam meningkatkan kemampuan soft skill Anda. Kalau Anda suka, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Jangan lupa share ke teman Anda. Terima kasih. Salam Imam Insight.